Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ada yang 2 Ramadan, ada yang 1 Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk Amin. terus istiqomah beribadah Amin. dan Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. alamin. Baik, sahabat sekalian, hari ini kita coba membahas hadis. Hadisnya yang ke-36 dari hadis Arba'in. Hadis Arba'in itu 40-an, ada 42. Ada 42 hadis. Nah, ini ke-36. Kenapa ke-36? Ini isinya relevan sama bulan Ramadan. Jadi sangat relevan sama konten Ramadan. Ramadan. Jadi intinya ada keutamaan dari tindakan meringankan beban orang lain. Jadi keutamaan meringankan beban orang lain. Nah, di bulan Ramadan kita oleh Allah dididik untuk merasakan lapar. Lapar bukan karena tidak ada makanan, makanan ada di kulkas, ada di lemari, tetapi ketika dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu menjadi tidak Tidak boleh. boleh. Ya bisa dikatakan jadi haram kalau siang hari. Kenapa? Jadi batal Saum. saum. Nah, yang lain ya di belahan yang sana yang lain ada dia tidak makan bukan karena dilarang, tapi apa? Karena memang tidak Tidak ada. ada. Ya, sehingga dari saum ini kita dilatih untuk lebih peduli terhadap sesama, terutama yang sangat memerlukan bantuan ya. Baik, kita coba lihat hadisnya. Memang kalau hadis berbeda sama bahasan ayat ya. Ya, ini hadis ke-36. Nah, biasanya begini kalau hadis. Sebetulnya hadis itu panjang ya, karena panjang itu bayangkan dari Nabi diterima oleh para sahabat dan berantai, ada tabiin, ada tabiut tabiin terus sampai ke imam yang ahli hadis, bisa Imam Muslim, bisa Bukhari dan lain sebagainya. Jadi Perawi sebetulnya kepada perawi. perawinya panjang ya. Rangkaian rawi itu disebut sanad, sanad itu sangat panjang ya. Tapi dalam hadis suka yang disebut adalah sahabatnya, sahabat yang langsung ke nabinya, dan nanti pengumpul hadisnya, imam apa, Muslim atau Bukhari. Baik, an itu adalah harf jar, an abi. Nah kalau an harf jar, jar majrur ya. An abi Ya. Hurairah. Abi Hurairah itu idofat. Idofat itu adalah bapaknya kucing. Kucing. Dari bapaknya kucing. Nah, ini julukan. Kan ada Abu Bakar, ada Abu macam-macam lah. Sofyan. Ya, Abu Sofyan ada. Kalau yang kafir ada Abu Lahab, Abu Jahal ya. Nah, ini mah kalau pakai an Arab jar berarti abi. An abi Hurairota. Kenapa ini Hurairota? Karena ini dianggapnya isim yang tidak boleh tanwin. Ghairu munsharif. Goir munsharif. Kalau isim tidak boleh tanwin, majrurnya itu bukan dengan kasroh, tapi dengan Fathah. fathah. Kebalikan sama ini, sama isim jamak muannats salim gitu. Iya. Kalau ini mah majrurnya dengan fathah. An Abi Hurairata. An Abi Hurairata dari Abu Hurairah. Daerah. Radhiyallahu anhu. Rodiya itu fi'il madi. Rodiya ridho. Allahu marfu fa'il. Anhu jar majur. Jar majrur. Semoga Allah meridhoi anhu kepadanya atau darinya. Semoga Allah meridhoinya. Makanya nanti disingkat RA ya. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu ya. Semoga Allah meridhoinya, meridhoi beliau. Siapa beliaunya? Abi Hurairah. Nah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi beliau. Kemudian apa? Anin Nabi,
Oh, Abu Hurairah itu anin Nabi, dari Nabi. Nabi. Berarti langsung ini yang melihatnya, yang mendengar itu adalah Abu Hurairah langsung dari Nabi. Nabi. Ya, nanti kalau dari sisi ilmu hadis itu namanya kalau yang begini hadis marfu. Tuh beda. Marfu dalam ilmu hadis beda. Marfu itu dalam ilmu hadis adalah sumber beritanya langsung dari Nabi Nabi. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anin Salam. Nabi ini itu disingkat aja biar singkat. Sallallahu ya. Sallallahu Alaihi Wasallam Wasallam. gitu. Disingkatnya adalah maksudnya Sallallahu Alaihi Alaihi Wasallam. Wasallam. Oh, berarti dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, qala dia bersabda. sabda. Siapa yang bersabdanya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat itu disingkatnya RA, radhiyallahu anhu, tapi kalau Nabi SAW, Awe. ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Nah, jadi ada dua orang ini. Satu Nabi sebagai sumber berita, dan kalau dalam ilmu hadis, kalau beritanya dari Nabi itu marfu disebutnya, hadis marfu. Ya, perkara sahih enggaknya itu perkara lain nanti. Ini dari sumber berita disebutnya hadis marfu. Kalau sumber beritanya Nabi. Nabi. Ya, emang ada hadis yang sumber beritanya bukan dari Nabi? Ada. Itu hadis misalnya hanya dari sahabat. Ya, sama-sama bisa jadi sahih tapi itu dilihat dari sumber berita ada yang namanya hadis marfu. Ini dari Nabi. Siapa yang memberitakannya? Nah, Abi atau Abu Hurairah ya, Abu Hurairah yang meriwayatkannya. Baik, apa perkataannya? Nah, kalau ini sanad ya, rangkaian itu dari Nabi ke sahabat sampai ke imam, nanti periwayat hadis itu sanad. Nah, lalu yang kedua ada matannya. Matan itu redaksi hadisnya. Ya, ada yang namanya redaksi hadisnya, matannya. Apa matannya? Nah, man siapa saja atau barang siapa, nafasa ini fiil apa? Fiil madi ya. Man nafasa an mu'minin. Man nafasa an mu'minin. Kemudian kurbatan min kurobid dunya. Kurbatan min kurobid dunya. Lalu apa? Nah, dilanjut man nafasa an mu'minin kurbatan min kurobid dunya. Barang siapa, nanti terjemahannya. Kemudian apa? Redaksi selanjutnya. Nafasallahu anhu, nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Min kurobi yaumil qiyamati, ini artinya yaumil qiyamah. Baik, kita coba urai sekarang. Ini sebetulnya hadisnya panjang, ya, hadisnya panjang, tapi kita langsung aja kita urai. Hadisnya panjang, kita langsung saja urai. Baik, ini matannya ya. Ini an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Makanya nanti disingkat dari Abi Hurairah RA ya. RA itu radhiyallahu anhu. Semoga Anhu. Allah meridhoi kepada dia, kepada Abi Hurairah. Kemudian anin Nabi. Nah, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, anin Nabi dari Nabi maksudnya Muhammad sallallahu alaihi. Semoga Allah memberikan sholawat alaihi kepadanya wasallama, dan semoga Allah memberikan salam kepada beliau. Nah, gitu. Jadi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan sholawat dan salam kepada beliau. Ya. Makanya disingkat SAW. Sallallahu alaihi Alaihi wasallam. wasallam. Ya, ini fi'il madi. Salama madi, sholla juga madi. Ya. Qala, dia berkata atau dia bersabda. Siapa yang bersabda? Nabi Muhammad Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik.
Apa yang dikatakannya tadi? Man nafasa an mu'minin. Man siapa saja atau barang siapa nafasa menghilangkan an dari mukminin jar majrur ini dari seorang mukmin. Nah, jadi begini. Man siapa saja yang nafasa menghilangkan an mukminin dari seorang mukmin gitu. Siapa saja yang menghilangkan seorang mukmin menghilangkan apanya? Nah, ya man nafasa an mukmin barang siapa atau siapa saja yang menghilangkan seorang mukmin menghilangkan apanya? Menghilangkan nyawanya, menghilangkan barangnya, atau menghilangkan kesusahannya. Menghilangkan kesusahannya. Nah, ini kuncinya. Kurbatan. Apa kurbatan? Jadi kurbatan itu adalah kesusahan. Kurbatan itu apa? Kesusahan. Kurbatan. Barang siapa yang menghilangkan kurbatan, kesusahan, min kurbid dunia, dari berbagai kesusahan di dunia. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin. Nah, gitu sekarang. Barang siapa yang menghilangkan seorang mukmin, bukan nyawanya yang dihilangkan, tapi apa? Kurbatan. Kesusahannya. Kes- Kesusahannya ini. Kesusahan dari yang mana? Min kurobi dunia, dari berbagai kesusahan di dunia. Oh, berarti Dunia. kan susahnya banyak. Susahnya banyak. Nah, ini ibaratnya kurubatan itu adalah isim tunggal. Kurubatan ini kalau kurobinya adalah apa? Jamak Jamak taksir. taksir. Nah, ada bentuk tunggal kurubatan, satu kesulitan, min kurobi, dari berbagai kesulitan. Di mana? Ad-dunya di dunia. Dunia. Nah, baik. Jadi kita coba rangkai. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan atau satu kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan yang ia hadapi gitu. Jadi kita misalnya mampunya hanya menghilangkan satu, ya sudah lakukan gitu. Tidak usah kurob semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Terlambat nggak tahu tadi. waalaikumsalam. Ya, Nggak tahu jam silakan ke Bu setengah Juzma. dua tadi Ustaz. Ya, nggak apa-apa Bu Juzma. Silakan Bu Juzma. Baik, saya lanjut ya. Jadi barang manafasa, barang siapa yang menghilangkan, langsung ke kurubatan dulu. Kurubatan satu kesulitan Mm-mm. dari berbagai kesulitannya di dunia. Siapa yang mengalami kesulitannya? An mukminin, seorang mukmin. Jadi barang siapa yang menghilangkan seorang mukmin kesulitannya, satu kesulitannya dari berbagai kesulitan yang dihadapi oleh seorang mukmin itu di dunia, gitu ya. Kan ini kalimatnya dari sisi bahasa Arab gampang ini, dari sisi nahwu. Man itu syarat, nafasa fi'il madi, an itu harf jar, mukminin Ajur. jar majrur, bentuknya isim apa? Isim fa'il, Baik. mukmin orang yang beriman gitu. Kurubatan ini apa? Bisa jadi eh, bisa objek juga, bisa Maf'ul. objek ya. Maf'ul Ustaz ya. Ya, maf'ul, kurbatan ini ya. Maf'ul min kurobi, ini minnya harf jar, kurubnya jama Jarang taksir, jurur. jar majur, ininya apa? Adunya berarti Idofa. mudhof idofa, mudhof ilaih. Dari sisi ilmu nahunya, ini apa? Ini adalah gampang ya. Cuma dari sisi konten ini. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin dari berbagai kesulitan yang dihadapi oleh si mukmin itu, nah, gitu. Berarti ini kalimatnya, kalau kalimat man itu syarat ya. Kalau syarat itu kira-kira kalimat apa? Kalam khobari atau insai? Hmm, harus dicek. Saya. Insai. Kelihatannya insai ya. Saya. Insai. Barang siapa saja gitu. Ini ada apa? Jika lah gitu, kalau ini jika maka gitu nantinya. Baik, jadi ini ya ada prasyaratnya gitu. Ada syarat bahwa dia menghilangkan satu kesulitan saja dari berbagai kesulitan yang dihadapi oleh seorang mukmin.
Ini mukminnya seorang, ya. Karena kalau jamaknya apa? Kalau jamak Mukminun. muminun, Mukminun, marfu mukminin. atau mukminin. Karena ada Mukminin. harap jar Jar ya. harus majrur Majrur ininya. mukminin. Berarti mukminin gitu. Nah, ini ternyata jadi apa? Satu juga cukup gitu ya. Kalau mampu satu aja dulu. Ya. Mumin satu mumin. Baik. Apa fasilitasnya? Maksudnya apa yang akan Allah berikan kepada seseorang yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin? Nah, ini diulang kata kerjanya, nafasannya. Nafasallahu. Ya. Nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamati. Ini harusnya kasroh qiyamati. Ini nafasa madi, lalu ada Allahu marfu berarti fa'il. Oh, Ya. iya. Maka Allah pasti akan menghilangkan nafasallahu, Allah akan menghilangkan anhu darinya itu siapa? Dari siman ini. Man ya. Siman Yang yang tadi menolong. menghilangkan, ya. Ya. Menghilangkan dari si orang yang menghilangkan itu apa yang mau dihilangkan? Sama, kurbatan juga. Kurbatan. Masya Allah. Jadi ini ada orang yang menghilangkan satu kesulitan orang mukmin, maka si orang mukmin itu oleh Allah akan dihilangkan kesulitannya. Min kurobi, sama min kurobi juga. Berarti si orang tadi itu akan menghadapi kesulitan yang banyak. Kapan? Yaumil qiyamati, pada hari ya Kiamat. kiamat. Kiamat orang akan menghadapi kesulitan, ya. Belum kejadian tapi sudah sudah gambarannya sudah banyak, ya. Barin. Nah, kalau dia menolong sekarang atau menghilangkan kesulitan, maka dia akan dihilangkan kesulitan atau Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Kiamat. Kalau di dunianya gimana? Kan kami sekarang hidup di dunia ini. Ya, tentu ibaratnya Berkurang. kalau di akhirat juga nanti berkurang, dihilangkan, semoga di dunia juga Allah menghilangkan, ya. Kalau ikhlas mengharap ridho Allah, ketika Allah ridho, semoga Allah Diganti. menghilangkan kurbatan itu bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Tapi ini bunyinya begini, min kerobi yaumil qiyamah, ya. Berarti menghilangkan kesusahannya dari berbagai kesusahan yang dialaminya pada hari kiamat. Kiamat udah jelas kan, ibaratnya suami istri aja bisa saling lari. Iya. Istri meninggalkan suami, meninggalkan anak, wah udah, karena apa? Akan fokus pada masing-masing. Fokus pada masing-masing, udah nggak akan kelihatan lagi tuh kiri kanan. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Jadi pada hari itu pada hari yafirul mar'u, seseorang itu lari min akhi, dari saudaranya. Wa ummihi, ibunya, wa abi, dan bapaknya. Dia udah lari aja, ya. Saking apa? Saking dahsyatnya hari kiamat. Wa sahibatihi, dari sahabatnya, wa bani, dan dari anak. Berarti apa? Betul bahwa pada hari kiamat itu orang akan mengalami kurobi yaumil kiamat. Nah, ini gambaran bahwa kurbatan itu tunggal, kalau kurobinya adalah jamak taksir. Baik. Dari kesulitan. Ya. Nah, kalau diringkas begini ininya. Kalau diringkas, hadis ke-36 itu dari Abi Hurairah. Indonesia kan mengenalnya Abu, ya. Abu, udah nggak apa-apa. Dari Abi atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda. Apa sabdanya? Siapa saja yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin dari berbagai kesusahannya di dunia, apa tadi? Nafasallahu anhu kurbatan, maka Allah pasti akan menghilangkan kesusahannya min kurobi yaumil qiyamah, dari berbagai kesusahannya yang dialami pada hari kiamat. Kira-kira ini memotivasi kepada kita hari ini? Motivasi.
Kali. Saja yang menghilangkan. Nah, sekarang saya lihat dulu, apakah hanya saudara yang mengalaminya nih? Apakah yang dihilangkan itu hanya saudara nasab atau siapa nih? Saudara mukmin. Nah, ini an-mu'min. Ini mukminnya sudah pakai ini, nggak pakai alif lam lagi. Berarti nakiro. Ya, Ya, kalau umum, nakiro mah umum, pokoknya Ustaz. mah yang namanya mukmin sudah, Umum, ya. ya umum. Yang namanya kalau ada orang mukmin mengalami kesulitan, ya sudah bantu. Nggak usah dilihat-lihat orang mana, nggak usah dilihat ormasnya apa, ya. Apalagi saudara ya, Ustaz. Ya, apalagi nasab, saudara nasab. Ya. Ini mukmin ya, bukan saudara nasab, tapi ini mukmin. Ya, kalau saudara, alhamdulillah, ya, Ya, termasuk termasuk semua lah. otomatis kalau Ya. saudara. Nah, jadi patokannya ini mukmin, orang beriman. Ya, memang nanti ada yang beriman khusus, ada yang umum gitu ya. Baik, ini berarti ininya apa? Umum ya, apa beriman ya. Tapi berimannya nggak harus saudara nasab ya. Ya, Baik. Ustaz, kayak saudara kita yang di Palestina ya, Ustaz ya. Nah, yang saudara Palestina itu kan Ya. an-muminin ya, saudara. Baik, Saudara seiman. saudara seiman. Paham. Nah, ini jadi isi yang pertama adalah siapa saja yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin dari baik usahanya di dunia, maka nanti akan Allah menghilangkan kesusahannya di akhirat Akhirat. dari berbagai kesulitannya. Nah, ini satu isinya. Isi hadis nomor 36 ini satu, baru satu ya ini. Intinya ini menghilangkan kesulitan. Baik, lalu yang kedua. Ini sering dibahas ya. Nah, tapi kita di forum ini, di Zoom ini baru sekarang ya, baru sekarang. Iya, Ustaz. Bagus, Ustaz. Baik, nomor duanya, maksudnya konten keduanya. Nah, ini. Waman yassaro ala mu'sirin. Oh, Yasaro itu apa sih? Yasaro kan sering tuh. mudah, Fa'ina ma'al mudah, yusro. Mudahkan. Ini Ustaz. fiil apa? Fiil madi, sulasi mujarrod apa mazid? Mazid, Ustaz. Mazid. Wazannya apa? Fa'ala. Fa'ala. Ya. Kalau yusron itu mudah, kalau ini muta'addi, butuh objek. Memudahkan. Memudahkan gitu. Siapa saja dan siapa saja yasaro yang memudahkan. Memudahkan kepada siapa? Ala mu'sirin. Masya Allah. Ini antara yasaro dan mu'sirin itu mirip-mirip. Kalau mu'sirin itu adalah isim fa'il dari wajan apa mazid juga ya. Mu'sirin itu orang yang mengalami kesulitan. Kesulitan, ya, kesusahan. Kesusahan. Mu'sir ya. Mesir. Jadi barang siapa atau siapa saja yang memudahkan kepada siapa? Ala mu'sirin, kepada orang yang mengalami kesulitan. Ini yasaro mudah, kalau ini mu'sir sulit. Kan ada osri ya. Ya, kan ada osri. Nah, kalau orangnya mu'sirin. Lagi-lagi ini mu'sirin itu isim nakiro. Ya. Berarti tertentu atau siapa saja? Tertentu. Kalau nakiro? Siapa saja. Kalau siapa saja, kalau nakiro itu umum. Bebas. Umum. Maksudnya gini, misalnya kita tetangga itu ternyata non-muslim. Iya, Tapi ya. mengalami kesulitan. Termasuk dia mu'sirin nggak? Masuk. Masuk, Ustaz. Termasuk. Masuk, Ustaz. Ya, jadi pokoknya mu'sirin ini siapa saja orang ya yang mengalami kesulitan, sedang mengalami kesulitan. Nggak usah lihat misalnya agamanya apa. Kalau nolong sudah tolong saja. Lillah apa ikhlas lillahi ta'ala, meniru contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalimat kata yang digunakan mu'sirin itu adalah isim apa? Nakiro, umum. Nah, pokoknya nolong aja, ya memudahkan aja. Memudahkan kan berarti menolong ya. Menolong itu kan tujuannya memudahkan. Apa aja memudahkan? Yang orang lagi mengalami kesulitan. Ya.
Hari ini kan beras lagi naik ya. Tahu aja. Semuanya naik Masih Ustaz. naik. Kemarin saya lihat Tahu aja, Ustaz. masih ada yang beras premium masih ada yang 75.000 padahal di sebelah sana sudah mahal beras premium. Baik. Nah, ini apa? Ini konten yang kedua nih. Barang siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan, apa fasilitas yang akan Allah berikan? Kalau tadi apa? Kalau tadi nafasa kata kerjanya digunakan lagi Iya. di solusinya. Nafasallahu. Kira-kira apa ini? Sekarang ada pekerjaan yasaro. Ini tadi Nah, melapangkan, sekarang memudahkan ya ya Ustaz. maksudnya ini si fiil yasaro ini dipakai lagi untuk ininya, untuk jawabannya. Yasarallah. Ya, yasarallah. Yasarallahu. Oh, Allah akan memudahkan alaihi kepadanya. Kepada siapa? Kepada si man tadi ini. Kepada orang ada yang mana? memudahkan tadi. Tolong. Yang menolong tadi. Memudahkan urusan apa? Ini nggak disebutin. Wow, kita sudah belajar kaidah membuat objek. Ya, Ya. Kalau yasaro itu kan kata kerja fi'il muta'addi, kata kerja butuh objek. Butuh objek. Memudahkan apa? Ya. Kalau yang atas juga nggak disebutin memudahkannya memudahkan apa, tapi alal musir, ala musirin, memudahkan apapun kepada orang yang mengalami kesulitan. kesulitan. Yassarallahu, maka Allah pasti akan memberikan kemudahan alaihi kepadanya, pada si man Aduh, ini. ini dunia akhirat ya Ustaz. Kalau tadi mungkin Iya. Pak Ahmad kok akhirat aja, kapan ini? Nah, ini Iya. ternyata fid dunia, Iya. di dunia, Wal wal akhirah. akhirati, dan di akhirat. Baik. Jadi Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya, apa objeknya? Apa yang Allah mudahkannya? Ada nggak ini? Enggak. Nggak ada ya? Padam terus ya. Iya. Tidak Kalau tentu nggak ada, berarti apa? Umum. saja. Apa saja. Ya, Masya Allah. Ini apa? Penjabaran dari apa? Dari Al-Quran. Nabi itu kan tugasnya menguraikan lah gitu ya. Mendetilkan gitu. Nah, ini ada panduan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memudahkan atau memberi kemudahan pada seseorang yang mengalami kesulitan, balasannya adalah kalau dia ikhlas semata mengharap ridho Allah, yassarallahu, ini langsung Allah langsung ada dohirnya sebagai fa'il ini. Allah Iya. pasti memberikan kemudahan alaihi kepada orang yang memberikan kemudahan. Kapan? Fid dunia, di dunia sekarang, wal akhirah, dan di akhirat. Apa yang Allah mudahkannya? Nggak Apa ditulis. saja. Ya, apa saja. Ya. Udah dijelasin. Nggak ditulis artinya biar apa? Biar umum. Karena kalau cuma ditulis ya hanya itu aja nantinya yang Allah mudahkannya. Iya. Terbatas jadinya. Ini kan lit takmim, biar bermakna umum. Ya tetap di hadis juga bisa pakai kaidah yang itu kan sama. Ya pasti Nabi paham lah. Pasti beliau paham kaidah-kaidah. Itu sudah di dalam kepala semua gitu ya. Yang ada di Al-Quran pasti Nabi praktekkan di hadis. Baik. Nah, singkatnya tadi yang pertama apa? Hadis ini jadi siapa saja yang menghilangkan kesusahan mukmin di dunia dari berbagai kesusahannya, Allah akan menghilangkan kesusahannya di akhirat, ya, hari kiamat. Nah, yang kedua sekarang, siapa saja yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan tanpa harus dia lihat orangnya ini beneran atau sinetron nih sulitnya. Biarinlah udah itu, Man. Yang penting ketika kita tahu dia itu orang kelihatan sulit gitu, ya, siapapun dia, nggak usah lihat KTP-nya, warganya, ininya nggak usah lihat, ya, tetangga ataupun siapa aja, ya, mau di masjid, di lingkungan apapun, itu dia sulit. Apalagi dia ngomong ke kita, apalagi dia ngomong, ya. Kalau dia ngomong kan Minta berarti dia tolong. minta tolong. Apa tadi Ya. balasannya? Ya, nafas yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Ya. Allah pasti akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Kira-kira dengan begini, ini memotivasi nggak? Iya Ustaz.
Ya, Memotivasi. kan kita ingin ditolong Allah ya, ingin dimudahkan Iya. oleh Allah. Jadi kalau kita mau dimudahkan oleh Allah, ternyata mesti fokus keluar, jangan fokus ke diri ternyata. Ya, jangan Iya. hanya fokus ke diri, tapi fokus ke mana? Fokus keluar, lihat kiri kanan. Apalagi sekarang kita Ramadan lapar, dilatih. Oh, lapar deh begini rasanya perih gitu ya. Perih kan? Sementara orang lain di luar sana, perihnya itu bukan hanya Ramadan dan Iya. bukan hanya siang hari. Nah, Masya Allah. Jadi memang ya kita ini akan timbul empati kalau kita mengalami. Mengalami. Ya ini kan lapar ini dipaksa oleh Allah, dilatih, diajari, ya diajarkan, ya dididik gitu. Kan Rob itu murabi yang mendidik. Kita dididik oleh Allah biar apa? Biar berempati. Jadi jangan hanya fokus ke diri mah. Oh iya lapar deh begini, ini lapar kan siang-siang ini lapar. Orang lain laparnya bukan hanya siang bisa jadi, tapi juga Malam. malah. Karena nggak ada. Bukan karena di kulkas banyak mereka, tapi apa? Memang karena nggak ada. Banyak nggak yang hari ini begitu? Bisa jadi banyak ya. Dan bisa jadi itu ada di sekitar ya. Nah disinilah orang apa orang kita beriman yang saum itu mesti apa timbul apa empatinya ya. Bukan hanya ini atau minimal nah bagusnya mah kalau mau ngikut sunnah kita bawa makanan bawa sendiri diangkut sendiri mau pakai motor mau pakai mobil angkut sendiri bagiin sendiri wah itu mah pol pahalanya ya. Kita misalnya bawa makanan tapi jangan hari Jumat doang gitu ya. Kan suka ada Jumat berkah ya emang laparnya cuma di hari Jumat kan yang lain laparnya tiap Iya. hari. Jumat hari Saidul Ayam. Ya, cuma Jumat Sayyidul Ayyam. Tapi kalau bagi orang yang Ayam. sudah dekat kepada Allah, tiap hari juga Jumat bagi mereka itu. Makanya sedekahnya tiap hari. Karena kalau nunggu hari Jumat, emang yang lapar Iya. bisa ditahan sampai Jumat. Sabar ya, tunggu ya, nanti saya sedekahnya Jumat. Emang begitu? Kan enggak ya. Jadi bagi orang yang sudah dekat kepada Allah, tiap hari juga Jumat lah gitu. Ya, artinya apa? Ya kalau mau sedekah nggak Iya. usah nunggu hari Jumat. Sekarang gitu ya. Sekarang tiap hari ada Jumat. Artinya dia selalu ini dekat kepada Allah, merasa selalu kemarin khusyuk kan ya. Khusyuk merasa bertemu dengan Allah tiap bukan hanya di sholat tapi juga di luar Di luar sholat. ya. Nah, mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini hadis ini sangat relevan ya. Maksudnya oh iya ya ini urusan kita beribadah sosial gitu ya. Dimensi Iya. sosial maksudnya. Iya. Iya. Makanya nanti di akhir Ramadan kan apa kita bayarnya? Bayar zakat Ada fitrah. 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 Mungkin sekarang mah harganya 20.000 lah gitu. Kalau 20.000 kali berapa kilo? 3 kilo? Atau 2,5 kilo ya mungkin sekarang mah jadi agak 50.000 zakat fitrahnya ya. Karena berasnya udah mahal. Iya. Dan Mahal. bagusnya beras yang kita apa zakatkan itu yang kita makan tiap hari. Apa biar berbagi kan ya? Biar apa? Biar oh ini yang kita makan ya kita bagiin ya bahwa itu Iya. yang kita makan. Baik, ini baru dua ya. Baru dua. Iya. Ya, memang ini kontennya satu menghilangkan apa nafasa, satu yassaro. Nafasa sama yassaro, dua kata ya, dua kata kerja. Iya. Baik. Ini makanya mudah dari sisi nahunya. Coba-coba kita lihat. Dari sisi nahunya mudah ini. Cuman dari sisi praktek kan ini. Yes. Kalau nahu sorof memang gampang ini. Cuman jar majur, fi'il, fa'il, maf'ul bih, harf jar, apa ya banyak. Mudah ini nahu Iya. sorofnya. Tapi ilmu kan jangan hanya untuk dipahami, diketahui, tapi diapakan? Diamalkan. Diamalkan. Itu yang tidak mudah. Tapi kita punya Allah. Ya Allah, berikanlah kemampuan hamba kami untuk melaksanakan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Minimal melaksanakan hadis ini aja. Ya. Karena intinya pertolongan Allah. Baik. Baru dua ya. Hadisnya memang panjang. Hadisnya apa? Panjang. Kira-kira hadis ini turunnya di Mekah di Madinah. Memang ini nggak ada keterangan, tapi kalau yang begini-begini kemungkinannya ini Madinah.
Madinah. Malah kalau Mekah mah kan periodenya periode tauhid ketuhanan ya, Ya, ketuhanan. Nah kalau Madinah udah mah kan muamal. muamalah. Muamalah. Sahabat hijrah aja kan bisa jadi ada yang nggak punya kerjaan, ada yang nggak punya Iya, uang, kan perlu ditolong. Nah kemungkinan ini hadisnya periodenya kapan? Periode Madaniyah ya, setelah hijrah. ada nih. Karena ini lebih kepada hubungan antar sesama ya. Jadi biar apa tolong menolong. Kalau di Mekah kan udah tauhidnya sudah kuat. Allah Ahad gitu. Ya, nah baru di Madinah kan ayat-ayatnya banyak. Kalau ayat-ayat tentang banyak apa ya inilah membentuk Muamalah. karakter gitu ya. Ya, membentuk karakter ke sosial. Baik. Kemudian masih di hadis yang sama, Waman sataro musliman. Singkat ini. Waman sataro musliman. Apa sataro itu? Mabuk. Menutupi katanya. Iya, Ya, tutupi. menutupi. Aib. Biasanya. Nah, Oh, iya. menutupi Menutupi aib. muslim. Nah, ini maksudnya ini singkat padat ini nih. Coba kita kaitkan sama kaidah yang udah di ini. Sataro itu kan apa? Menutupi. Menutupi muslim, menutupi seorang muslim. Barang siapa yang menutup ya ini sataro itu menutup seorang muslim. Menutupnya menutup pakai panci, pakai selendang atau pakai Pakai sidah, pakai sidah tidak? gimana? Pakai sataronya pakai sidah tidak? Enggak, Sat sataro aja. tidak ya? Sataro aja. Sataro aja. Sataro itu sudah berarti menutup dia artinya. Jadi sudah berarti mutaadi dia. Sataro itu sataro yasturu satron. Sataro juga sama antara berarti ini masjid sama mujarodnya sama. Ya. Sataro menutup, sataro juga menutup. Ya. Barang siapa yang menutup seorang muslim. Coba ini hadis. Kita kan sudah belajar kaidah kemarin. Kaidah membuang ya. Membuang objek bisa, membuang huruf. Kira-kira ini Iya. ada yang dibuang nggak ini? Ada. Ada Maf'ul. aibnya itu satu. Ya, ini Maf'ul. apa? Berarti maf'ulnya yang dibuang. Maf'ul Oh, ini pertama. Ya. tapi maknanya umum. Cuman kalau menutup itu kira-kira apa? Menutup itu ya pasti Aib. sesuatu yang bolong ya. Buka. Bagus. Bolong. Kalau yang Nggak bisa berarti ya. Kalau bolong kira-kira apa? Ya, yang membuat malu lah ya. ya. Aib berarti apa? Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Orang muslim. menutupi itu kan sesuatu yang ya harus ditutup. Ya, aurat kan ibaratnya apa? Ya malu kalau kelihatan, aib ya. Nah, ini singkat kalimatnya ya. Barang siapa yang menutup seorang muslim, maksudnya menutup aib, apa fasilitas yang akan Allah berikan? Nah, ternyata kata kerjanya digunakan lagi sama dari tadi polanya. Nafasa nafasallahu, yasaro yasarallahu. Nah, sekarang sataro. Ternyata begini kalau sataro pakai objek dulu, pakai pakai hu dulu ini. Satarohullahu. Nah, gitu. Satarohullahu. Sataro menutup, hu dia, Allahu Allah. Jadi ini Menutup. fi'il maf'ul bi fa'il gitu. Hu-nya adalah domir muttasil, mansub. Jadi objek hu-nya. Mahal masuk. Maka ya, maka Allah akan menutup dia. Siapa dia? Oh, si man tadi. Ya. Maka Allah Iya. akan menutup kepada si man Padanya. tadi, hu dia, si man orang yang menutup. Menutup apa? Nggak ditulis ternyata ini. Menutup apa? Nggak ditulis. Di dunia wal akhirat. Oh. Di dunia dan akhirat. Oh, maksudnya Allah akan tutup juga. Jadi apa yang dia tutup di sini, oleh Allah nanti akan tutup juga di sini. Sama-sama nggak ada objeknya. Masya Allah. Jadi kaidah di Al-Quran dipakai di hadis ya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pinter berarti kalau tadi makan ayat Al-Quran, ya. Kalau yang kemarin-kemarin kan ayat Al-Quran. Itu mah jelas firman Allah. Nabi kan sudah punya kaidahnya, dipakailah di hadis gitu. Jadi kan singkat padat.
ya nggak usah disebut objeknya ini ternyata ya. Barang siapa yang menutup seorang muslim, Allah satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutup hal yang sama gitu, aib di dunia dan di akhirat. Di dunia wal akhirah. Nah, dan uniknya ini kata kerjanya yang digunakan di sini adalah yang dipakai di sebelumnya gitu. Syarat. Tadi Syarat. nafasallahu. Yasarallahu. Ini juga satarahullahu. Satarahullah. Nah, gitu polanya. Jadi kata pekerjaannya sama. Jadi intinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, Allah yang akan melakukannya nanti gitu. Ya. Sebab ini kan dari 3 kata ini kan langsung Allah fa'ilnya. Ya. Iya. Nafasallahu tadi. Yasarallahu. Kemudian ini satarahullahu. Jadi kalau kita berbuat sesuatu kepada orang lain, kalau kita ikhlas nanti Allah yang akan berbuatnya untuk kita gitu. Nah, jadi ini luar biasa ya kalimatnya dari sisi Berarti konten. Ya, Ustadz berarti aib di situ penambahan ya Ustadz ya. Sataro itu aib menutup itu adalah di sini objek yang nggak ditulis. ya. Apa? Kalau misalnya gini, kalau misalnya kita objeknya menjadi menutupi rezeki misalnya, berarti Allah juga akan menutup rezeki. Ya, gitu berarti. Gitu ya? Misalnya di sini kita misalnya objeknya ditulis misalnya. Tapi ini menutupinya sebetulnya menutupi menolong ini. Kalau menutupinya menutupi dalam konteks menolong, menutupi aib. Ya, menutupi aib berarti Bicarakan mungkin aibnya ya. ditutup. Nah, cuman kalau ini tadi rezeki, boleh nggak ini rezeki? Ya boleh. Dalam konteks kita mau mudohirkan objek. Kalau ada yang menutupi rezeki seseorang muslim, apa nanti? Allah akan menutupi, Ya, menutup rezeki dia. akan Membalas. menghalangi rezeki kepada yang Ya naudzubillah ya. Allah. Iya, betul. Nah, artinya ini biar umum gitu. Dari kenapa objeknya nggak ditulis, biar Iya. umum. Memang sataro ini dalam konteks eh, kemarin kan kalau di bawah cantul ada wajibur ya. Wajibur itu apa? Wajibur itu kan tambal. Ya mirip-mirip lah tambal. Kalau nambal itu kan tutup juga. Tapi ini sataro Allah gunakannya tutup, sataro menutup. Ya, ketutup kan tak terbuka. Ya, Ustaz jadi ya. berarti maksudnya menutup itu ketika ada aib atau ada Ya, aurat yang kebuka, orang ini nggak tahu lah kena Nggak tahu ditutup ditutup. ya. Jadi biar orang, ya. biar dia kehormatannya terjaga gitu ya. Atau bisa juga mungkin ditaruh kesalahan misalnya. Siapa saja yang menutupi kesalahan seorang muslim. Ya, bisa kesalahan. Tapi maksudnya ya kesalahan bisa juga dia sebagai kalau itu diketahui oleh orang lain juga jadi apa? Jadi Malu dulu. jadi aib ya. Kecuali dalam konteks memang itu lagi di proses Hukum. pengadilan hukum ya. Kalau pengadilan mah ya apalagi saksi mengatakan apa yang dilihat, apa yang diketahui gitu. Itu kalau pengadilan mah beda Ya ini. sekarang kita Ya, ayo terus Denen. oh mangga. Eh, tadi di yang pertama kita mendapatkan nafasaan mukminin. Iya. Kemudian yang kedua wama yasaro ala musirin. Musirin, Ada ala musirin, ya. daan. Tapi yang barusan ketiga kita waman sataro musliman. Ya, Tidak ada. nggak ada harap jar Aku ya. Ya, Ya, jadi ini musliman. Waman sataro musliman. Sedangkan Ya. tadi wamay yasaro ala ala musirin. musirin Yang ya. pertama nafasaan mukminin. Ya. Nah, itu mangga. Ya, jadi dari sisi bahasa Ya. musliman ini berarti apa? Ya. Objek. Dia langsung objeknya dia mansub. Ya, menutupi akan orang Masuk, muslim. Menutupi terhadap seorang muslim gitu. Menutupi terhadap seorang muslim. Nah, berarti ini adalah si musliman ini sebagai maf'ul bih. Karena Maf'ul bih. dia objek. Objek. Tapi kalau sebelumnya an mukminin itu jar majrur. Tapi Ya. jar majrur juga itu bisa couplingnya coupling objek sebetulnya. Objek. Cuman Jumlah. pakai harap jar gitu. Sudah jumlah. Jadi jar majrur itu dia sangat luas ya. Sangat luas jar majrur itu bisa jadi khobar, bisa jadi objek, bisa menempati coupling apa saja dia bisa. Kecuali coupling fa'il subjek. Sama coupling mubtada nggak bisa.
Nah, yang dua tadi pakai huruf jar ya. Ada ada an dari, Ya, ada alal musirin. ya. Nah, ini nggak pakai. Ya, ini Ya. apa? Berarti si musliman ini didohirkan sebagai apa? Sebagai objek maf'ul bih. Ya, kalau menutup itu menutup apa? Menutupnya kan menutup sesuatu untuk sesuatu gitu. Ini kalau menutup itu bisa butuh dua objek sebetulnya. Menutup apa untuk siapa gitu. Ya, ya. Bisa dua ini. Sama juga kayak tadi meringankan siapa, meringankan apa untuk siapa gitu sama. Jadi nafasa, yasaro sama sataro itu sebetulnya kata kerja mutaadi, fiil mutaadi yang butuh dua objek ini, Mas. Dua objek. Nah, ini muslimannya objek pertama. Nah, objek ke berikutnya apa? Objek yang betul-betul kontennya nggak ada. Nah, berarti nggak ada itu sebetulnya bisa umum Oh. maknanya. Tetapi ketika ini sataro menutup, kalau menutup kan ini kita dalam konteks mau menolong, menutup itu anggap aurat terbuka kan malu, aib, aib lah gitu. Makanya ini diterjemahkannya jadi aib. Ya. Jar majur juga bisa couplingnya objek, Ibu Aneng, bisa jadi coupling objek dia si jar majur itu. Ya, 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 ya. Bisa dia ke coupling Pak objek nuhun. sih. Ya, sami-sami ya. Nah, baik, berarti ini Ustaz, sebentar Ustaz. ya. Ya seperti tanya Bu Neng tadi itu ada yang pakai ala, ada pakai an tuh Bu Ustaz ya. Mungkin Ya. di sini waman satara ala muslimin bisa Ustaz ya. Ya, kalau mau Apa pakai gitu Allah Dek? juga bisa. Mau pakai Ala Allah juga bisa, muslimin. ya. Ah, Cuman salah mungkin satu ini apa? bisa jadi biar variatif ini. Oh iya Bisa jadi Ustaz. ya, bisa jadi karena Ya, mau ya. pakai Allah juga Ya, bisa, Allah ya, Ustaz. muslimin bisa. Iya. Tapi kalau mau di objek didohirkan objek mansub boleh karena sataro itu kan fiil yang butuh objek. Musliman ya sudah ini Ya, berarti didohirkan maf'ul bihnya yang standar gitulah. Standar maf'ul bih kan mansub ya. Kalau ya, ala ya, benar. kalau an mu'minin itu jar majrur. Tapi itu jar majrur juga Oh bisa Ustaz, coupling objek. ini fiilnya Ustaz kan sulasi mujarab ya Mujarrad. Ustaz. Iya. Ya, bukan majid itu mungkin ya Ustaz ya. Man Ini satara sataro juga ini fiil sulasi mujarrad, tapi secara ya, konten sataro itu fiil mutaaddi. ya mutadi. Tetap dia Oh, mutaaddi butuh objek kan menutup. Ya. Menutup iya. apa? Menutup apa untuk siapa gitu. Tetap ya bisa jadi butuh dua objek ini karena menutupnya menutup untuk ini kan musliman untuk orang muslim. Kalau apanya belum Apa yang ada nih. tutup kan nggak tahu Iya. Ustaz ya. Ya. Jadi menutup apanya belum ada. Jadi berarti Ya, satero itu bisa kata kerja butuh dua objek. objek. Oh, Ya. Oh, Walaupun nggak pakai tasdid, kalau menutup maka ini memang butuh dua objek. ya kalau pakai ya, kalau tadi menutupkan ya istinya Ustaz ya. Ya, Siapa yang kalau menutupkan? sataro bisa juga menutup, bisa menutupkan. Ini Ya. kadang ada yang mazid sama sulasi mujarrad itu bisa sama mananya, bisa. Oh, Itu iya, bisa iya sama. Ustaz. Ini bisa menutup atau bisa menutupkan ini sataro sama sataro ini bisa bisa dianggap sama ini. Karena dari kamusnya juga ini dianggap apa antara sataro sama sataro itu artinya sama-sama menutup. Menutup. Baik, kita coba rangkum dulu ininya. Nah, yang ketiga, ini konten ketiga. Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pasti akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, kita kan ibaratnya sekarang kenapa orang menghormati kita? Misalnya, menghormati. Kenapa? Karena Allah menutupi aib-aib kita. Kan istilah gitu Iya, gitu ya. betul. Kenapa Allah menghormati? Oh, misalnya kita Iya, dihormati, dipuja atau di ini. Kita Kenapa? punya aib iya. sama Allah. Karena Allah menutupi aib kita. Coba aja sama Allah dibuka aibnya lalu bilang, wah sudah, orang nggak akan lagi hormati kita. Iya Ustaz. Ah, Itulah begini Allah ya aslinya. Ustaz. Begini sih. Kan gitu ya. Nah, jadi Iya, kita iya. ini dihormati ini atau Karena yang memuji kita, ya, ya karena yang memuji kita tidak tahu aib kita. ya, karena Orang yang memuji kita, Ustaz tidak tahu tidak tahu aib kita. kita, Berarti aib karena ditutup oleh Allah itu. ditutup oleh Allah. Ya. Ya. Baru di dunia aja kan udah kerasa ya. Ketika aib Iya, betul. kita itu ditutup oleh Allah, ya sudah, maksudnya clear gitu ya. Nah, clear.
Apalagi nanti di akhirat kan rekamannya semua kelihatan, nggak bisa diedit itu, Iya, nggak bisa di, tidak nggak bisa diedit. diedit, nggak bisa diedit jadi wah nggak bisa seadanya itu mah rekamannya asli ya nggak Tapi ada nanti ada editan teman itu Ustaz, gitu. nah, ya nanti Ya, kan seperti di sini bilang kan Allah akan menutupi nanti rahasianya tuh ya kalau apa yang misalnya kita kita menutupi ya dengan kasih sayang Allah bisa jadi nanti ya, si di orang akhirat yang nampak menutupi ini lagi ya. ditutup ayamnya mungkin dulu Iya, pernah melakukan kesalahan oleh Allah dimaafkan iya, dihapus catatannya gitu kan iya. sehingga nggak Besok ada di lagi akhirat. catatan kejelekannya ya. Iya, mudah-mudahan lah Ustaz. Amin, amin. Ya, semoga ini karena ya pastilah namanya Ya, kita kan banyak namanya manusia ya. iya Ustaz, pasti ada Manusia itu kan banyak kesiapan, ininya, banyak dosa-dosa. kesalahannya ya. Baik. Nah, sekarang yang keempat. Ini hadisnya panjang ya, hadisnya panjang. Yang keempat. Wallahu dan Allah fi auni. Ini Ini fi-nya harf oh, jar. pertolongan ya dalam mas Auninya ini adalah ini apa? Masdar. Ana yaunu aun. Ini adalah pertolongan pertolongan. pertolongan seorang hamba. Abdi Fi, seorang hamba. Ini auninya ini asalnya tanwin jadi dibuang. Oh, berarti mudhof. mudah. Mudaf ya. Hmm. Abdinya kenapa jadi majur? Idofat, mudhof ilaih, gitu. Ya. Ini Hmm. singkat padat ini, Masya Allah. Ini Nabi Muhammad SAW pintar ya, jadi membuat kalimatnya singkat padat. Kan ini redaksinya dari Nabi kan ya. Kalau Nuturnya hadis, Iya, panjang. kecuali hadis qudsi. Kalau hadis qudsi langsung redaksi dari Allah. Nabi hanya Oh, membacakan. Kalau hadis qudsi, kalau hadis biasa, marfu ini, redaksinya Nabi yang membuat. Wallahu dan Allah fi aunil abdi ya. Wallahu fi aunil abdi. fi, Allah ada di dalam pertolongan hambanya. Jadi maksudnya Allah akan selalu menolong hambanya, menolong hamba gitu, menolong hamba ya. iya, Allah fi, akan selalu menolong hamba atau menolong hambanya ya, hambanya, abdi ya, hambanya. Fi Nah, kemudian apa? selama hambanya Nah, ini baru manfaat ini di depan nih ininya, fasilitasnya di depan. ya Allah ada di dalam pertolongan hambanya, maksudnya Allah akan selalu menolong hambanya jika apa? Nah, kan gitu, hambanya dibalik ini. menolong sesamanya. Nah, dibalik ini. Eh, Makanal abdu ya, fi, makanal abdu Abdu iya, iya, iya. Fir'aun makana Baik. selama selama terbukti dia itu si hamba itu ini karena itu kan apa karena ya faktor gitu ya. selama Makana ya. selama si Ya. abdu itu terbukti fi auni akhihi Fi, dia menolong fi. saudaranya. Oh, berarti nah ini mah variasi ungkapan. Dari tadi kan man terus ya. mm-mm. Ya. Makanya di Sunda ada namanya pamaman ya. Oh, salah. Dari tadi man terus. Ah, ini kan beralih nih kalimatnya, berbelok Sama. gitu. Jadi wallahu fi auni abdi, Allah akan selalu menolong hambanya untuk yang bagaimana ini? Pertolongan Allah Makan itu kepada Abdu hambanya. Fir'aun ya akhi. Makanal abdu fi auni akhihi. Apabila si hamba itu terbukti selalu menolong saudaranya. Saudaranya. Hmm. Hmm. Berarti berarti ini Ini dibalik saudara yang mana nih dibalik. Ustaz? Jadi kalau ada seorang hamba yang menolong saudaranya, Allah yang akan menolong gitu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sorry wabarakatuh. terlambat Ustaz, baru tahu. Oh Sorry, iya, baru tahu. oh Bu Elva, alhamdulillah. Eh, Gimana kabar Bu ya, Sama Elva? gitu tadi. Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustaz. Afwan. Alhamdulillah ya. Ya, Di sini baru join Ustaz. baru Ya, baik oke baik. Ustaz, ini kalimat syarat ya Ustaz ya? Ya, ini mah ya ya syarat lah gitu. Cuman Syarat syaratnya ya. ini di belakang ini, Jawab jadi syaratnya di makana ya, depan ya. makan al-abadu. Makana ya. Iya, ya, alright, Jadi oke. wallahu Ya, fi aunil abdi dan Allah akan menolong ada ya. di dalam loh ini fi pakai di Ya, Di ya dalam di dalam pertolongan. pertolongan hambanya. Jadi ya. Allah itu akan Allah selalu adalah menolong menolong. hambanya. Ya. Allah Allah adalah menolong hambanya, selalu menolong hambanya, selagi hambanya menolong selagi hambanya saudaranya ya. menolong saudaranya. Nah, Alright, oke. saudara di sini kan harus ya yang jelas kalau saudara Ini nasab mah itu saudara mah mana nih Ustaz? yes, saudara nasab ya, Seiman. saudara nasab. Seiman. Cuman masalahnya apakah Nabi diutus hanya untuk saudara nasab aja? Tidak. Nah, kan enggak Ya, ya. Jadi pokoknya menolong aja udah. Ketika kita mampu menolong, maka toh
tolonglah. Tolong. Apalagi kalau orang itu sudah bilang gitu, Iya, sudah mengatakan ke kita, no itu berarti kita lagi dikasih kesempatan oleh Allah untuk menolong gitu. Karena Allah akan ngasih fasilitas. Ya. fasilitas. Iya, oke. Kan ada orang juga yang bilang, kok tiba-tiba kenapa ngomongnya ke saya ya? Kenapa nggak ke yang lain? Padahal Iya, itu betul. sebetulnya apa? Itu dipilih bisa jadi. Iya. Iya. Hmm. Karena apa? Hmm. Allah akan ngasih pertolongan, ya. Allah akan Hmm. ngasih. Nah, saya saya jadi teringat gini, jadi teringat tahu waktu saya baru lulus kuliah ya antara tahun berapa? 97, 96 kuliah saya terus 97 saya cari kerja di Jakarta. Ceritanya begini cerita di daerah Jalan Sudirman di ibu kota. Saya waktu itu mau nyebrang ya, mau nyebrang. Tiba-tiba ada nenek-nenek. Saya udah lewat, tapi bukan nyebrang Jalan Sudirman ya, nyebrang jalan ininya kecilnya. Pas saya lihat ada ibu-ibu, ya sudah, saya balik lagi. Saya temuin si ibu-ibu itu, saya seberangin. Saya tanya waktu itu, saya tanya, ibu mau kemana? Dia bilang mau ke Jasinga. Jasinga itu daerah Bogor. Saya tahu Jasinga karena dari kampus IPB itu Darmaga itu terus lagi. Iya. Ibu mau kemana? Mau ke Jasinga. Dari mana? Habis dari anak tapi nggak ketemu katanya. Nggak ketemu. Akhirnya apa? Oh, sekarang mau kemana? Mau pulang. Saya tahu rutenya. Ibu silakan naik dari sini, naik bis ke Ciputat, pakai bis itu tuh yang dari situ langsung. Nanti dari Ciputat naik yang bis ke jurusan sana Jasinga. Saya udah hitung waktu itu. Ongkosnya dari menaik bis dari Jalan Sudirman itu sekian ke Ciputat, dari Ciputat sana udah kehitung lah. Karena saya juga sering jalur itu ke rumah saudara. Akhirnya pas di dompet di saku ada, saya kasih uang. Nggak tahu nilainya berapa lah. Eh, Pokoknya cukup untuk dia pulang gitu ya. Kok dia Dia pulang. cukup untuk dia pulang. Udah dia naik, ibu itu naik, saya pulang aja. Saya waktu itu udah ikut tes ya, ikut tes kerja. Padahal harusnya 2 kali dari pagi. Kalau yang lulus siang, dia ada tes lagi. Tapi saya cuma ikut sekali, pulang aja. Ya, apa yang terjadi? Udah waktu berlalu, tiba-tiba saya dapat telepon dari tempat yang saya tadi tes untuk ikut tes lanjutan. Padahal saya cuma ikut sekali. Orang lain mah Pertama ikut mah, sekali Ustaz. ditungguin, nunggu nanti siangnya ada tes lagi. Saya Iya. mau pulang aja dah, soalnya apa? Saya udah kerja waktu itu di Jakarta, sudah kerja. Nah, maksud saya bisa jadi gitu ya, bisa jadi ketika Iya. kita Iya. menolong Allah. seseorang Hmm. yang lagi Hmm. kesulitan. Tadi juga alal musir tadi ya, alal Hmm. musirin ya. Nah, Ya. Iya, pikirin ya. nanti Allah yang akan menolong, yang akan memudahkan Mudahkan. ya kita. Jadi kita transaksinya jangan dengan orang itu. Iya. Orang lain. Orang Ya itu mah Allah. biarin itu mah sarana itu nggak Iya, tahu dia iya, orang iya. mana, nggak tahu bener apa enggak, biarin bukan urusan kita. Ketika dia ngomong ke kita, urusan kita adalah kalau kita sanggup kasih pertolongan. Tolong ya. Hmm. Karena apa? Hmm. Kita mah transaksinya kan tadi kemarin khusu mula kurobihim. Ketika Iya. kita nolong, kita mah transaksinya apa? Kita sedang berdialog dengan Allah gitu. Kita mah apa? Ya Allah, ini ada orang yang menurut saya ini harus ditolong, hamba akan menolong. Ya sudah kita ikrarnya apa? Kepada Pada Allah. Ya, ya kalau bisa kita fisiknya juga, selain kita kasih pertolongan materi, fisiknya juga ya misalnya sampai naik tadi, sampai sudah kalau udah gitu. Dan itu waktu saya itu tahun 97-an ya, 97-an. Setelah saya lulus lagi masa-masa cari kerja. Memang waktu itu udah kerja, tapi kerjanya belum enak. Nah, setelah itu alhamdulillah dapat kerja yang saya inginkan lah gitu. Dan itu di ibu kota, coba di Jalan Sudirman. Kerjanya di daerah Jalan Rasuna Said, segitiga emas. Nah, mungkin itu jadi agak relevan ini karena ya semodel-model begitu lah yang tiba-tiba begitu bisa jadi. Nah, pertolongan Allah, Ustaz. ya kita mah yang penting selagi mampu kita tolong. Tolong. Nggak usah ngelihat orangnya, nggak usah. Apalagi kalau dari sisi orangnya memang udah sepuh ya sudah kita apa take action gitu ya, lakukan ya yang bisa kita lakukan. Dan kita mah apa transaksinya intikannya apa kepada Allah gitu ya. Kalau hari ini mah ya Allah saya akan ini menolong. Karena kemarin kan mulaku robihim ya, orang usuh itu dia selalu merasa berdialog Dengan Allah. dengan Allah. Baik, jadi yang keempat ini adalah bahwa nah, selama hamba itu menolong saudaranya, Allah menolong saudara siapa? Bisa jelas saudara senasab ya.
adik kakak atau yang lain yang ada hubungan darah. Kemudian apa? Saudara seiman. Apakah hanya saudara seiman? Saudara sesama manusia, ya. Udah kita tolong aja. Nggak usah kalau mau nolong kita, Bu, mana KTP-nya? Saya lihat dulu KTP. Maksudnya apa lihat KTP, lihat agama? Nggak usah lihat. Ya, karena apa? Ya dia kan butuh pertolongan. Bisa dipahami? Insya Iya, Allah. Ustaz. Ya, ini mudah dari sisi nahunya. Yang tidak mudah apa? Prakteknya. Melaksanakannya. Aduh, udah 4 ini ya, ada 4 ini. Luar biasa ini 4 juga, ini perlu energi nanti kita ini. Pertolongan Allah. Jadi untuk biar kita bisa menolong, kita butuh pertolongan Allah, gitu. Ya. Baik. Nah, yang keempat barusan apa? Jadi selain menutupi aib, menutupi kekurangan, juga apa? Menolong, ya. Jadi kalau yang pertama tadi apa? Melepaskan kesulitan, ya. Melepaskan kesulitan, nafasa. Yang kedua yassaro, memudahkan urusan. Yang Sataro. ketiga sataro, menutup aib. Menutupi aib. Dan yang keempat ini apa? Menolong, ya. Aun, ya, ini ada aun, fi aunil abdi. Ketika kita melakukan 4 ini, mau satu-satu atau mau empatnya kumulatif, ya silakan. Tapi ini kan wow semua ini, ya. Kalau Iya. wow kan dijumlahin. Iya. Kalau wow mah boleh satu atau harus semuanya? Kayaknya semuanya nih Ustaz. Kalau wow mah kan digabung. Jadi sudah Iya. ini harus udah yang pertama, udah ya kedua. Jadi minimal target harus 4-4-nya. Ya, Iya. 4-4-nya. Karena ini kan sunnah nabinya begini 4-4-nya. Ya, Iya. sunnah nabinya ini pakai wow. Kalau wow mah aduh penjumlahan itu, Iya. penggabungan. Karena ini kan satu kalimat ini. Satu kalimat, ya. Baik. Jadi ya semoga ini kita bisa diberi kemampuan untuk melaksanakan hadis ini. Dan ini relevan ini ketika Ramadan, kan kita lagi bulan tarbiyah ini, ya. Pas lagi Iya. di bulan tarbiyah kita laksanakan ini, semoga di bulan-bulan yang berikutnya, di 11 bulan sisa yang lainnya, kita juga tetap istiqomah untuk melaksanakan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam. Baik, sampai situ hadisnya belum, masih ada lagi. Ini masih hadis yang sama. Panjang hadisnya, nggak apa-apa ya, masih ada Nggak waktu apa-apa, ini. Ustaz. Iya, iya. Nah, kelanjutannya? Waman salaka thoriqon. Oh, ya kami setuju. Waman Untuk salaka thoriqon satu yaltamisu bihi ilman, ya. ilmu. Jadi wan salaka, salik itu kan salik. Nah, ini sudah bahasa, kalau salik itu sudah bahasa orang ini. Sudah bahasa ini, ya. Orang yang salik menuju Allah gitu, ya. Thoriqon jalan, ya yaltamisu bihi ilman, untuk memperoleh ilmu gitu. Oh, jadi barang siapa yang berjalan untuk menempuh, untuk memperoleh suatu ilmu, berarti orang yang tolabul ilmi lah istilahnya, ya. Iya. Kayak kita termasuk tolabul ilmi, Ustaz. Ya, yang mencari ilmu lah, pokoknya ilmu apa aja ini, ya. Ilmunya nggak ditulis ini, ya. Apakah ilmu nahwu sorof aja? Enggak. Ilman nggak pakai alif lam, nakiro. Berarti ilmunya terbatas apa banyak ilmu? Ilmu apa saja, ya. Ilmu apa Banyak saja. ilmu. Ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk memulai suatu ilmu, apa fasilitasnya? Nah, ternyata ini mah karena di sininya salaka, bukan salaka lagi, tapi ini apa? Sahalallahu. Nah, sahal itu kan mudah. Mudah, Yep. memudahkan. Ada yasaro, ada sahala. Sahalallahu, maka Allah akan mudahkan lahu baginya thoriqon jalan. Jalan itu surga. apa? Ilal jannati, menuju Surga. Oh, jadi barang siapa orang yang menempuh jalan untuk memperoleh ilmu agama, ilmu yang lainnya, ilmu apapun, ya, yang manfaat, sahalallahu, Allah akan mudahkan lahu baginya thoriqon jalan. Jalan untuk apa? Ilal jannah, menuju surga. Surga. Kalau menuju surga dengan tidur atau dengan amal? Aman. Berarti maksudnya bisa jadi ini Allah akan memudahkan jalan untuk orang itu beramal soleh. Yang dengan amal soleh yang ikhlas itu Allah ridho dan masuk surga. Ya. Ustaz. Karena ilmu harus dengan amal. Ya. Ya, Ustaz, sorry Ustaz. Ini thoriqon ini kan jalan. Iya. Jalannya kan konkret.
Ya, Maksudnya nyata masdar, bukan masdar gitu, jalan benar jalan gitu, bukan sabil. Jadi ya. kita kayak jadi kita menuntut ilmu kayak begini, kan nggak jalan kan, kita nggak berjalan, cuma duduk di rumah denger, terus gimana Ya. tuh, termasuk Ini kan? torik itu sebetulnya adalah Hmm. memang jalan, Masuk tapi cara. jalan yang dibuat sebagai akibat amal seseorang gitu. Mhm, Misalnya oke. beramal menuntut ilmu kan perlu melangkah misalnya. Kalau dulu mah kan pasti melangkah menuntut ilmunya. Melangkah ya benar, itu Nah, benar. melangkah itu kan jadi ada trek gitu ya. Ada jalannya, iya Ada benar, itu trek benar. jalan yang dilalui. Iya benar, kayak Artinya kita gitu. jalan yang dilalui itu ya amal. Nah, sekarang konteksnya kita kan sekarang lewat Zoom. Berjalan Iya, secara fisik atau berjalan dalam konteks kita membuat amal ini. Membuat amal. Berjalan juga oh, Ustaz. Ya, Nah, oke, jalan. oke, oke. jadi Jalan jalan membuat itu amal. artinya kita membuat kan ilmu untuk diamalkan. Iya. Iya, Allah akan memudahkan seseorang untuk membuat jalan menuju surga. Maksudnya ini apa? Apakah dengan tidur ke surga itu? Kan dengan amal. iya, 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 Maksudnya iya. apa? Oke. Ilmu yang berbuah amal. Amal itu seakan-akan membentuk suatu jalan. Sekarang misalnya Iya, beramal untuk silaturahim. iya, Ya memang hari ini bisa ditelepon, tapi kan yang utamanya jalan, ya berjalan. iya, benar. Nah, berjalan itulah torikon. Oke, iya Jalan benar. amal maksudnya ya. Jadi ini Iya. torikon ini jalan karena kita beramal, Hmm. ya. Jadi bukan Dengan jalan secara amal, fisik aja ya ya Ustaz. bukan jalan secara fisik. Karena kalau hari ini silaturahim kan bisa tetap di rumah, Ya, Iya. ya. itu jalannya, Belajar bisa jalannya tetap gitu. tapi secara Iya. Keluar. kan dari jam 1 sampai sekarang kan itu ada jalan tuh, jejak gitu ya, Iya. Oke, jejak nggak amal. ada sebagian mengatakan begini, katanya kalau kita pergi apa namanya offline, face to Ya, face kayak begitu lebih afdol daripada online katanya. ya. Memang betul apa ininya apa afdolnya afdolnya itu biar ada jalan dalam arti jalan langkah ya memang Yep. harus melangkah biar jalannya Hmm. itu bermana langkah ya Ah, pergi ke madrasah pergi ke masjid pergi ke pesantren nah itu kan ada langkah ada itu langkahnya, ada ada jalannya, langkah ada ada jalan torikonnya langkah ya. betul-betul Iya jalan benar. fisik yang dilalui Hmm. ya nah cuman hari ini karena Yep, teknologi correct ya. orang belajar tidak mesti melangkah secara fisik langkah satu kaki kiri kanan sampai 1000 langkah kan enggak. Tapi tetap dengan kita duduk ini bisa dimaknai Ah, ini sebagai langkah untuk beramal, maksudnya amalan gitu. Nah, Iya. kita juga seketika oke. sekarang duduk di rumah masing-masing di hadapan laptop atau handphone, ini kan bisa bisa dalam Torikon. arti langkahnya tanda kutip gitu. Ya, Majazi Iya. lah. ya, jadi kiasan bahwa langkahnya itu sebagai akibat dari perbuatan kita amal, Usaha. Oke. Oh, sama usaha. dengan sabil, sabil jadinya Ya, lagi ya. ya, kalau memang Iya. sabil itu kan ada jalan Itu the way. Kalau sabil itu the way, the way ya bukan bukan jalan, road bukan ya, jalan bukan road konkret. gitu ya. Iya, bukan Heeh. road, tapi the Bukan road, way. tapi the way jadi Hmm. Iya, jadi cara ya. Cara, Nah, ya ini iya. cara. karena ini ilmu ya, sedang Yep. ilmu itu Ah, adalah untuk diamalkan. Ilmu kan untuk ah, diamalkan. Oh, berarti ini kalau ada orang yang menuntut ilmu, Allah ah. akan kasih kemudahan untuk mengamalkan ilmu itu dengan ikhlas sehingga Allah ridho dan Allah memasukkannya ke surga gitu. Oke, ya, ya. Bisa dipahami? Yep, yep, Karena yep. ilmu itu harus menjadi menghasilkan torikon gitu. Oke, Ilmu dari kon, yep, yep. ilmu apapun Hmm, harus diamalkan. hmm. Amal Iya, itu iya. anggap membentuk suatu jalur gitulah. Buah Langkah Hmm, hmm. rekam jejak amalan ya. Makanya ini kan memudahkannya apa? Allah memudahkan baginya torikon. Torikon Yes. itu ya jalan, tapi jalannya dalam arti jejak langkah, baik langkah fisik atau langkah amal gitu ya. Yang Mhm. yang merupakan perwujudan dari ilmu tadi yang sudah dia peroleh karena Boleh. ilmu itu Hmm. mengantarkan kepada amal ya ilmu yang baik Hmm. itu yang manfaat itu ilmu yang menghasilkan Nah, amal torik sebentar ini ya memang ini atorik ya
secara makna adalah jalan yang dilangkahi oleh kaki Iya, atau yang benar, dilewatinya, ya. benar. Nah, itu kan jalan makna hakiki. Yes, Kaki, ya. Nah, iya. tetapi di sini Bukan karena majas dia, ilmu, bukan majasi ya. ya bisa dimanai sebagai apa? Ya bisa kinayah, bisalah gitu ya. Jadi Iya. torikonnya sebagai kinayah bahwa tidak mesti jalan fisik yang dilalui kaki, tidak, tapi juga apa? Ada usaha. Ya hasil kinerja gitu, hasil amal ya, yang Proses. membentuk Iya, proses iya, rekam jejak proses. Belajar iya, ini diamalkan, belajar ini masuk akal ini karena sahal lah, iya, iya, sahal. iya. Iya, iya. Berarti intinya ketika sudah belajar juga niatnya ikhlas mengharap ridho Allah, Ah, amalkan. Allah. Dengan Amalkan. amal itu apa? Semoga Allah ridho. Kalau Allah ridho, ya dan sudah ditempatkannya, Allah sudah. menempatkannya kemana? Ke surga. Surga. Itu Ya. sudah. Emang ada Iya, iya, ilmu iya. yang tidak menghasilkan amal? Ada nggak? Ilmunya banyak tapi Ilmu nggak ada hitam. amalnya. Orangnya males. Bisa jadi ada. Hanya mengejar ilmu aja biar kelihatan pinter. Tapi itu Iya. diamalkan, nggak diamalkan. Iya, Tidak nggak iya, iya. berbuah. Menuju surga nggak kalau gitu? Malah enggak ya. Bisa jadi malah Kalau dihisapnya apa? Ini ilmu banyak tapi nggak diamalkan. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, makanya para Ilmunya itu, Ustaz. gimana? Ada hadisnya itu bagi orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Ada hisapnya nanti, ada hisap. Ilmunya itu menghakimi dia nanti dia Nah. hisaban itu. Dihisap, menghisap. Nah, idealnya makanya seperti para sahabat, belajar misalnya 5 ayat, sekian ayat. Belajar ini, pahami, hafalkan, amalkan. Baru apa? Iya. Iya, Sampaikan. Kan bertahap tuh prosesnya sekian iya, puluh tahun itu ya. Iya, betul. Nah, iya, iya. sama ini juga. Ada belajar sedikit, ini ilmu torikon kan. Mansal katorikon yaltamizu fi ilman. Ini juga semoga kita lagi mengamalkan ini. Ya, memperoleh Ya. ilmu. Nah, semoga Allah memberi kemudahan untuk amalnya. Ya, dengan amal itu membentuk torikon gitu ya. Ya, kita aja kan ini udah 2 tahun ya. Lebih 2 tahun ya. Lebih Nah, itu betul. semoga torikon itu juga. Kan jejak langkah. Dan Masya Allah bagi saya ini apa Luar anak biasa. ini torik ini juga luar biasa, Masya Allah. Luar Saya biasa. bisa mencapai hal-hal yang di luar inilah, di luar logika. Dan alhamdulillah sudah umroh nanti tadi 27 September. Insya Allah nanti umroh Oh, lagi berangkat tanggal lagi ya, Ustaz. 17 April. Amin ya Allah. Dan semoga nanti amin. tiap bulan Ya Allah, umrohnya. mudah-mudahan dimudahkan ya Allah. Semoga juga bisa haji. Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Karena Masya apa? Allah, Masya Masya Allah, Allah. benar, benar. Saya Diri nih, ya, Masya Allah, ya, Ustaz. Ustaz, ya diri. kita saling memotivasi ya. Saya Iya, Ustaz. hari waktu itu tanggal berapa ya ketemu ke tempat saya belajar, namanya Pak Haji Adang, dia mengingatkan saya, kita harus punya amalan khusus kata beliau gitu, harus punya amalan khusus. Apa amalannya? Terserah. Mau ngajar, mau saum Senin Kamis, mau sedekah, mau apa, harus punya amalan khusus. Katanya gitu. Oh Mungkin ya, ya, Ustaz ya. saya ini jadi oh ya saya diingetin lagi. Jadi harus punya amalan khusus, beda dari Iya. yang lain gitu. Harus beda dari yang lain. Ya, apa aja amalan khusus? Silakan sesuai passion kita. Ya mungkin saya ini di bidang ngajar, alhamdulillah. Yang penting istiqomah, ikhlas, lillahi ta'ala. Semoga Allah ridho. Dan dengan keriduan dengan toriko ini, apa dengan sahalallahu lahu torikon. Nah, mudah-mudahan ini bagian dari torikon. Ya, semoga. Amin. Ya. Amin. Bagian dari torikon. Yang dengan torikon itu apa? Ilal jannati. Menuju Ya, kepada surga. doain kita juga ya Ustaz ya, biar kita istiqomah juga. Ya, karena Ya, kalau saya itu nggak ada yang ya. ngedengerin, emang saya bisa ngajar sendiri gitu sendiri. Karena kan harus ada yang mendengarkan. Ya. Iya, 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 betul. So sekarang misalnya ada ustadz di madrasah sendiri aja ngomong, dibilang apa tuh kalau ngomong sendiri? Gila. Nah, berarti harus Ada ada yang yang kurang. mendengarkan. Harus ada muridnya Ustaz ya. Ya harus ada yang mendengarkan lah gitu. Ya artinya apa? Dua pihak yang menyampaikan sama yang menyimak gitu ya. Ya, Nah, ya. jadi itu semoga ini juga bagian dari torikon ya, sesuai kemampuan kita ya. Ya, Sesuai kemampuan kita. Dan nanti disampaikan lagi ya, sampaikan lagi membentuk ini baru ya, membentuk apa? Membentuk torikon baru lagi masing-masing ya. Iya. Membentuk torikon lagi masing ya. Pokoknya kalau sudah begini semoga Allah yang memudahkannya, Allah yang menolong gitu, yang wah di luar akal kita lah pokoknya, di luar akal. Tiba-tiba jebret aja, tiba-tiba tek 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 akan sampai kepada apa yang dicita
Ciptakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Baik, ini masih ada, boleh dilanjut, ini masih ada Ya ininya. boleh satu lagi Ustaz, boleh. Ini, nah yang Coba. kelima ini apa? Yang kelima ini Tadi siapa udah saja yang menempuh satu jalan untuk memperoleh ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kalau Surga. jalan menuju surga kan dengan amal soleh, bukan dengan yang lain, dengan amal soleh. Ya, maksudnya ya memang dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu kan tapi ada ikhtiarnya dari kita Ikhtiar berupa dari kita. amal soleh yang ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah. Allah. Ini ada satu lagi 6 nih. Boleh dilanjut? Boleh Ustaz. Biar tuntas ya. Nggak apa-apa Takut dah. ya. Masih lama asarnya ya. Ya. Baik. Soalnya ini biar satu paket ini. Nah ini. ya Bang. Wa Lanjut ma aja, Ustaz. jatama'a qaumun. Oh, Wa ma jatama'a qaumun. Dan barang siapa yang ijtama itu apa? Berkumpul. kumpul. Qaumun sekelompok manusia. Di mana? Ya. Fi baitin, di rumah. Rumahnya maksudnya rumah makan apa rumah apa nih? Di rumah Rumah Allah. Oh, Allah. rumah Allah. Berarti fi baitilah, nggak usah ditulis Allahnya, tapi ini maksudnya para sahabat paham. Ya. Tuh, karena apa? Min buyutillah. Tuh. Wa majtama'a qaumun, barang siapa yang berkumpul suatu kaum, ya, fi baitin, di dalam rumah, maksudnya di dalam rumah Allah, di masjid, min buyutillah, dari sekian banyak rumah Allah, dari sekian masjid. Ya, cukup di masjid ini juga boleh gitu. Masjidnya kan masjid Allah kan banyak. Iya, iya, iya. Barang siapa yang berkumpul suatu kaum, suatu kelompok manusia di suatu masjid dari sekian masjid yang banyak itu, gitu ya. Buyut kan itu jamak taksir. Iya. Kalau bait itu tunggal, kalau buyut Buyut itu jamak Baitun. taksir. Baitun itu tunggal, buyut itu jamak. Sama. Pertanyaannya hanya sekedar kumpul atau apa ini? Ya, baca Berzikir. Quran atau Nah, ada keterangannya. Yatsluna baca kitaballahi. Quran, baca kitab Ya. Allah. Yatsluna fil mudhari, membaca. Baca. Yatsluna, kita kalau membaca ini tala itu membaca ya, tapi membaca bukan hanya membaca ya. Membaca Al-Qur'an ya, membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an. Ini idofat sebagai objek ya. Ini sebetulnya fi'il fa'il maf'ul bih ini. Yatsluna, mereka membaca kitaballahi, kitab Allah, Al-Qur'an. Mereka membaca. Kemudian apa lagi? Tapi bukan sekedar membaca, membacanya harus dianalisa lah ya, diamati. Ya, tadabbur Wa Ustaz ya. yatadarasunahu bainahum. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka bertadarus di antara sesama mereka. Mereka memtadarus Al-Qur'an. Kalau tadarus itu apa? Bukan sekedar baca, tapi apa? Menggali makna-maknanya, mempelajari. Jadi mempelajari di antara mereka, mempelajari bersama gitu. Iya. Jadi baca, bukannya sekedar baca, diamati di ini, dan juga tadarus. Tadarus juga apa? Diamati. Emang. Apa fasilitasnya? Jadi ini berarti ada yang kumpul di masjid, bukan hanya sekedar ngobrol ya, bukan hanya sekedar kumpul, tapi apa? Membaca Al-Qur'an dan bertadarus ya, bertadarus. Apa fasilitasnya? Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan akan turun, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Jadi maksudnya kalau orang itu berkumpul di masjid, bukannya kumpul tapi baca Quran dan tadarus, maka ketenangan akan turun kepada mereka. Penting nggak ini ketenangan turun? Penting. Orang yang lagi banyak masalah, biar tenang itu apa? Istilahnya healing sampai ke luar negeri, ngabisin ongkos banyak. Waduh itu. Ini mah cukup di masjid healingnya. Ya, ketenangan turun kepada mereka. Ya. Kalau sudah tenang, hati itu lapang. Wah, lapang. Walaupun mungkin kondisi bagaimanapun, tapi hati lapang. Ya. Lapang. Kemudian apa lagi? Ghasyiyatuhumur rahmah. Ghasyiyah itu meliputi, berarti rahmah, kasih sayang. Rahmah, kasih sayang Allah meliputi mereka, mengelilingi mereka. Jadi ketenangan turun, pakai tamar butoh lagi ya. Tamar butoh itu kan gender perempuan sesuatu yang tinggi biasa. Ketenangan turun, rahmah, kasih sayang Allah juga meliputi. Ya sudah, kalau Allah kasih sayang Allah meliputi, tenang gitu ya. Bahagia gitu. Apalagi wa khafathumul malaikah. Malaikat itu apa? Mengelilingi mereka.
dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat melilingi mereka. Jadi barang siapa yang di masjid itu berkumpul baca Quran dan tadarus, memahami Al-Quran, satu, sakinah turun, kemudian apa? Rahmah juga meliputi dan malaikat mengelilingi. Cukup sampai sini? Ada lagi. Belum. Wadzakarahumullahu fi man indahu. Wadzakaro, dan menyebut hum, mereka, hum Allah. Allahu Allah. Dan Allah menyebut mereka fi man indahu, di dalam kelompok yang ada di dekatnya. Ya, itu siapa? Malaikat. Allah memuji, menyebut-nyebut, ya, maksudnya menyebut-nyebut atau memuji mereka yang tadi kumpul di masjid baca Quran dan bertadarus itu, memuji kepada di hadapan para malaikat. Jadi orang yang berkumpul di masjid, membaca Quran, memahaminya, bertadarus, semata-mata ikhlas mengharap ridho Allah. Nah, apalagi sekarang kan ya, sekarang kan Iya. lagi pada ini di masjid ya. Nah ini, Iya. silakan sekarang baca Quran di masjid, bertadarus, mengaji, ya. Semoga dengan itu tadi ketenangan itu turun, sakinah. Ar-Rahmah juga meliputi mereka, pahala mereka turun, dan orang yang tadi kumpul itu oleh Allah disebut-sebut dengan apa, tentu memuji ya. Disebut itu menyebutnya untuk memuji. Allah memuji di hadapan para malaikat. Nah, ini yang keenam. Dan tidaklah ini bentuk kalimat negatif ya, karena ada ma tadi ya. Ada ma, makanya kalau setelah ma ada ilah ya. Wa Iya. majtama, ada ma, ada ilah, itu berarti kalimat negatif. Intinya mah barang siapa yang berkumpul gitu, maka Allah pasti akan dikumpul di rumah Allah, di masjid, baca Quran dan pelajarinya bersama. Nah, mereka akan mendapatkan hal berikut. Nanti tinggal tidak sama kecualinya dihapus, ya sudah, berarti kalau yang berkumpul akan mendapatkan gitu. Ya, akan mendapatkan apa? Ketenangan turun kepada mereka. Ila nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan akan turun kepada mereka. Ya. Nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan turun kepada mereka. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah meliputi mereka. Mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian wa haffathumul malaikah. Malaikat mengelilingi mereka. Malaikat mengelilingi mereka. Mereka. Kira-kira bawa apa malaikat? Ya, bawa sesuatu atas perintah Allah. Kemudian apa lagi? Wa dzakara humullahu fiman indahu. Allah menyebut atau memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di dekatnya. Nah, inilah fasilitas bagi orang-orang yang berkumpul di masjid, bukan sekedar kumpul ngerokok ngopi, bukan ya. Bukan sekedar kumpul ya, tapi apa? Yatsluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, ya. Baca Al-Quran dan bertadarus di antara mereka. Jadi saling apa, memahami ya. Memahami Al-Quran. Nah, inilah fasilitas. Jadi hadis ini berisi 6 dan isinya Masya Allah, ini kalau dilakukan aja ke 6-6-nya, Masya Allah. Semoga ini kita akan mendapatkan fasilitas yang Nabi Muhammad sampaikan di ayat ini. Nabi Muhammad SAW sampaikan di ayat ini. Ini hadisnya riwayat Muslim yang terhimpun di dalam hadis Arba'in. Arba'in itu adalah ada hadis 42, ada 40-an ya, 42 yang dihimpun oleh Imam Nawawi, ya, dihimpun oleh Imam Nawawi. Jadi biar apa? Ya ini aja kan baru satu aja kan, Masya Allah sudah begitu hebat ya kontennya ya. Di pelaksanaannya butuh apa? Butuh energi. Sudah gelap ini ya. Kalau sudah gelap sudah berarti pas ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, punten layar sebelumnya. Oh, layar sebelumnya. Perasaan buat Iya. guru. Kan Yang ini? matan hadisnya Ustaz. Oh, matan. Baik. Matannya ya. Ya. Ini sering disampaikan oleh para penceramah. Karena Iya. apa? Nah, ini. Nah, Iya, ini fasilitas. Sebelumnya lagi Ustaz. Ini baik. Majtamaah. Majtamaah. Baik. Majtamaah qaumun sebelumnya. Sebentar. Ya. Majtamaah. Nah, ini. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Nah, Kenapa? ini Yatluna.
Ini Wa kondisinya yatada. wa yatadarosunahu. Mereka saling bertadarus. Ya. Saling maksudnya ya berdiskusi, memahami lah. Berdiskusi untuk memahami ayat Nah, Al-Quran. Mentadaburi mungkin Ustaz. Mentadaburi juga, tadarus bisa juga konteksnya mentadaburi. Nah, ini kondisinya, syaratnya gitu. Ini kondisinya harus dilaksanakannya nggak hanya sekedar ngumpul ngerokok ngopi ya. Tapi yatluna kitaballahi wa tadarasunahu bainahum. Apa fasilitasnya? Yang tadi fasilitasnya. Ini sudah ini. Sudah Ustaz. Nah, baik. baru fasilitasnya yang ini. Yatadarasunahu Ya bainahum. tadarasunahu bainahum. Ini fasilitasnya. Nazalat alaihimus sakinah wa Nazalat. ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Ya. Nah, ini. Berarti ada berapa? Ada 4 ini. Ada 4 fasilitas yang Allah berikan bagi mereka yang 1, 2, 3, 4 G. ada 4 ya, ada 4. Nah, ini sudah wah kalau Razaqna qauman fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. bainahum ya. Nah, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan turun kepada mereka. Wagusyatumur rahmah, rahmat Allah maksudnya kasih sayang Allah. Gimana bentuk kasih sayang Allah? Wallahu alam, itu mah kewenangan Allah. Lalu malaikat mengelilingi mereka dan orang ini yang berkumpul di masjid baca Quran sampai bertadarus itu disebut-sebut, dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan hadis ini ya, untuk mengamalkan Amin ya rabbal hadis ini dan semoga alamin. Allah memberikan fasilitasnya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, meridhoi kita, mengabulkan doa-doa kita, melancarkan urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tunda dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.